Welcome back to my channel. Selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi hari ini langsung aja saya mau preview pertandingan lanjutan di pekan ketiga Asian Champions League 2 Persib Bandung menghadapi Selangor FA. Langsung aja kita masuk ke intronya. Oke, sesuai dengan judulnya preview Persib menghadapi Selangor FA di pekan ketiga Liga Champions Asia 2. Persib menghadapi Selangor FA wakil dari Malaysia akan main di hari Kamis 23 Oktober 2025 jam 7 malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Oke, jadi setelah akhir pekan kemarin, sebenarnya nggak akhir pekan sih, di hari menjelang weekend ya, Persib menghadapi lanjutan pertandingan BRI Super League menghadapi tuan rumah PSBS Piak yang main di Stadion Manggoharjo. Persib berhasil menang dengan skor 3-0. Meskipun secara permainan masih kita bisa bilang dan yang sering orang bilang juga, Persib ini seperti punya dua kepribadian. Main di liga domestik sepertinya sangat lambat, sangat gak mudah dibaca, gampang di counter attack gitu. Jadi sedangkan main di Asia bermain lugas, cermat, kompak dan sporadis serangan. Jadi seperti ada dua kepribadian, atau misalkan kita bisa bilangnya seperti punya dua tim, untuk yang domestik dan untuk yang di Liga Asia gitu ya. Tapi pada saat kita melihat lagi komposisi pemainnya, Bojan Hodak tidak merubah semua pemain mayoritas aja. Jadi tetap menggunakan banyak pemain-pemain yang main juga di liga domestik gitu. Mungkin hanya mengganti 1-2 pemain karena mungkin faktor kelelahan atau capek atau suspend ataupun injury atau cedera gitu. Jadi seperti sekarang ini yang pemain lokal yang sering muncul di starting line up gitu, Sadil Ramdhani, setelah 1-2 pekan sampai 3 pekan dia nggak masuk starting line up gitu kan. Di 2-3 match belakangan Sadil selalu diandalkan, terutama di Liga Asia gitu ya, di ACL2 ini. Beberapa pemain juga mulai bergantian, seperti Andrew Jung yang biasanya spesialis masuk 2 babak kedua menggantikan Ramon karena kemarin impresif. Sekarang mulai dipercaya main di kick off babak pertama dimulai. Jadi nggak ada perubahan signifikan, misalkan mengganti setengahnya, nggak. Nama seperti kiper Teja Paku Alam pun masih tetap diandalkan di bawah Mistar. Jadi memang ini saya juga masih menebak-nebak gitu, pendekatan apa yang dilakukan oleh Bojan Hodak sehingga tim ini sepertinya punya dua sifat yang berbeda gitu dalam pendekatan di Asia maupun di liga ini. Adalah apa ya, antitesis atau anti ininya gitu, kebalikannya dari Persib musim lalu. Persib main jelek, main buruk di liga domestik, hasilnya pun sedikit bisa dibantu seperti seri atau draw atau selalu menang dengan skor tipis. Sedangkan main di Asia gitu, terutama untuk pertama kalinya setelah absen lama, permainan yang dipakai pendekatannya sama tetapi hasilnya sangat jauh berbeda. Seperti yang sudah Bojan Hodak bilang, satu kesalahan, dua kesalahan atau blunder aja langsung dihukum dengan misalkan penalti atau pelanggaran free kick di depan gawang, ataupun bisa menjadi crossing yang berakibat gol yang mudah gitu bagi lawan, yang sulit untuk dikejar gitu. Meskipun ya musim lalu kembali lagi adalah momen pelajaran Persib yang berharga ya di kompetisi Asia gitu. Dan musim ini akan diperbaiki oleh Bojan Hodak, dan baik apa yang sudah kita lihat hasilnya sudah sedikit kelihatan, tetapi masih kepagian atau terlalu dini kita bilang ini skuad yang Persib lebih siap dari musim lalu gitu. Jadi setelah Persib melalui 2 match pertama ini di ACL2 ini menghadapi Lyon City Seller di kandang, hampir menang 1-0 sebelum Lenartai mencetak gol di menit akhir 92 atau 93. Di match kemarin sebelum tutup masuk ke FIFA Matchday, Persib melawat ke Thailand, tepatnya melawan tuan rumah Bangkok United. Hasil yang di luar dugaan, meskipun seperti video saya juga di preview menghadapi Bangkok United, ada kemungkinan, dan kemungkinan besarnya adalah kita atau Persib berhasil meraih 3 poin.
sesulit-sulitnya adalah hasil draw karena memang performanya sedang meningkat gitu, bukan karena keberuntungan, bukan karena Bangkok United bermain jelek, tapi memang kita lihat lebih Spartan, lebih lebih compact gitu, lebih 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 terlihat lebih berkembang dan mulai padu gitu ya, melihat pertandingan menghadapi Bangkok United. Tapi pada saat kemarin terakhir kali menghadapi PSBS Biak itu seperti permainan kembali turun lagi. Jadi pada saat kemarin menghadapi PSBS Biak sebelum ada gol dari penalti Andrew Jung, eh, kurang lebih 2 3 4 serangan yang on target, tapi kiper PSBS Biak melakukan perform yang bagus, yang gemilang, dan banyak meme-meme yang dimunculkan oleh supporter fans Persib. Dia lebih berharap putaran kedua kado ini kiper PSBS Biak bergabung kepada Persib dan untuk menggantikan Adam Prisbeck yang belum perform juga, baru main 1 kali match dan kemarin ada sempat cedera ringan atau apa gitu, absen lagi. Yang terlihat di akhir pekan kemarin di liga adalah Tom Ha yang menggila bahasa ininya gitu, dan nggak bisa diterima dengan nalar. Ini pemain yang memang bukan dunia atau rimba yang main di Liga 1 atau biar Super League ini, karena memang terlalu overpower sebagai gelandang. Ini mengingatkan saya kepada sosok Rui Costa gitu, meskipun nggak sekarakter dengan Tom Hai, karena Rui Costa itu seorang playmaker sejati gitu, artinya dia main di belakang dua striker, sedangkan Tom Hai adalah gelandang tengah yang berkontribusi atau mengontribusi bola, memegang bola, menahan bola, dan juga melakukan supply baik dari sisi sayap maupun langsung umpan ke depan gitu. Dan kita lihat, dan semua juga setuju bahwa kemarin malamnya Tom Hai yang perform setelah gagalnya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia gitu. Dan ini semoga menjadi jembatan untuk Persib meneruskan top performnya di match-match berikutnya, termasuk juga di midweek ini akan menghadapi PS Biak yang kemarin hasilnya positif, dan dilanjutkan akan menghadapi Selangor FA wakil dari Malaysia. Selangor FA setelah saya cross check, dia memiliki market value yang lumayan bagus, terbesar kedua setelah Bangkok United gitu. Tetapi realitanya atau kenyataan di lapangannya adalah tim ini belum pernah menang di 2 match Liga Champions Asia tuh ini ya. Babak belur di hadapan kandang, menghadapi Bangkok United 2-4 di kandang sendiri, lalu kemarin dikalah juga di kandang Lyon City Seller 2-4 juga, sempat tertunda. Harapan lolos masih ada, dan ini di pekan ketiga ini adalah satunya harapan terbesar Selangor ya, jika ingin ada peluang lolos terbuka lagi. Karena kalau di pekan ketiga ini gagal menang, misalkan seri atau kalah, sudah dipastikan satu tempat sudah tidak bisa dikejar gitu, runner up posisinya. Tapi melihat dari sepak terjang Selangor di Liga Domestik kemarin, terakhir itu main di Piala Malaysia kalau nggak salah, dia menang atas Negeri 9 dengan skor 4-0, dan di Liga pun posisinya kurang lebih sama seperti Persib, ada di 5 atau 6 besar. Perjalanan Liga masih panjang baik Persib maupun Selangor juga musim lalu keluar sebagai runner up Liga Malaysia di bawah sang raksasa Malaysia yang terus-menerus juara ya, Johor Darul Ta'zim ya. Melihat euforia yang Persib sedang on fire ini, dan juga permainan apik Bojan Hodak menularkan positif vibes-nya ke tim Persib, melihat track sebelumnya Selangor dibantai baik di kandang sendiri 2-4 dari Bangkok, dan juga kalah 2-4 dari Lyon City Seller. Artinya ini tim sebenarnya sebanyak sedikitnya menyulitkan lawan gitu ya, terutama nanti lawan Persib wakil Indonesia ini. Tapi untuk menang memang agak sulit untuk Selangor sejauh ini yang saya lihat dari performanya, tapi dia bisa mencetak gol di kandang lawan terbukti dari Lyon City Seller kebobolan 2 gitu. Padahal Lyon City Seller sangat bermain rapat, terutama pada saat menghadapi Persib di match pertama ini. Bermain di kandang sendiri, Persib Bandung pastinya akan memanfaatkan situasi ini gitu untuk kembali meraih kemenangan. Dan kalau Persib bisa meraih kemenangan lagi, artinya Persib akan menghasilkan 2 kemenangan dan 1 kali seri, sedangkan Bangkok United dan juga
Lyon City Seller harus juga saling saling mengalahkan. Kalau mereka ada seri berarti Persib ada kemungkinan peluang untuk lolosnya lebih terbuka lagi ya gitu. Jadi misalkan kalau Lyon City Seller dan Bangkok United hasil imbang, Persib menang menghadapi Selangor, dan nanti pada saat away ke sana Persib bisa menang lagi, artinya peluang untuk lolos makin terbuka lebar. Tapi kalaupun seri masih memelihara peluang, dan satu-satunya kesempatan Persib untuk lolos lebih cepat atau lebih dini adalah menghadapi Selangor ini ya, baik home maupun away nanti gitu ke sana. Jadi 6 poin ini yang bisa kita bilang tim yang terlemah ya, meskipun dari market value ini tim terbaik kedua, apa tim termahal kedua gitu, nilai-nilai market value-nya gitu. Jauh-jauh di bawah tim seperti Persib dan juga Lyon City Seller yang keluar sebagai run up kemarin ya. Saya kasih presentasi peluang 60-40, Persib bisa setidaknya minimal menang dengan margin minimal 2 gol, atau bisa lebih dari itu lebih biar perform lagi tuh, biar mental Persib. Poin-poinnya pemain seperti yang belum perform ini yang paling saya lihat agak kurang, sangat belum meyakinkan gitu. Ada Ramon Andrade atau Ramon Tanke ini, baik Bojan masih mencari formulanya. Dia sudah sering di awal itu bermain sebagai striker utama, masih belum, bahkan beberapa peluang pun dia terlihat seperti grogi, nendangnya masih agak kurang tahu juga. Harusnya ini seorang top skor musim lalu di Liga Kamboja gitu, harusnya lebih fasih, karena kan kurang lebih kulturnya ASEAN gitu ya, kurang lebih sama gitu. Apa karena efek dia langsung tiba-tiba follower jadi banyak gitu, tiba-tiba tiap di jalan ketemu harus minta tanda tangan misalkan gitu ya, ada yang manggil-manggil, jadi berubah ininya kali gitu, jadi buat dia jadi lebih ke pressure, tapi nggak tahu juga sih. Dan Ramon juga sudah dicoba di sisi sayap kanan maupun kiri, dan dia sudah menghasilkan 1 assist, tapi dia adalah striker, dia bukan penyerang sayap. Jadi artinya yang kita butuhkan sebagai fans Persib adalah kontribusinya dalam hal mencetak dan presentasi rasio gol nanti yang akan membuktikan apakah dia masih layak untuk dipertahankan oleh coach Bojan Hodak, apalagi kompetitornya atau pesaingnya Andrew Jung sudah perform. Datangnya Andrew Jung sebenarnya adalah backup dari Ramon Tange ini, karena selain pertimbangannya karena Persib main di dua kompetisi domestik dan juga Asia, terus juga menghindari misalkan adanya misalkan absen seperti cedera atau akumulasi kartu. Jadi Andrew Jung ini sepertinya bukan dalam istilah tanda kutip dipandang sebelah mata, tapi lebih ke backup, yang kadang kan banyak pemain yang merasa dia punya market value bagus, terus juga sebelumnya di klubnya perform, dia ingin bukan sekedar jadi plan B gitu ya, dia ingin membuktikan jadi penyerang utama. Nah ini yang harus dilihat. Sebenarnya Andrew Jung itu menerima aja dia main spesialis babak kedua ya, tetapi setelah melihat Ramon Tanke ini masih flop gitu ya, masih ya sudah lebih dari 5 match dia masih belum bisa membuktikan kapasitas sebagai bomber andalan, dan Andrew Jung tiba-tiba dipercaya oleh Bojan Hodak dan membuktikan setidaknya setelah gol menghadapi Bangkok United, kembali lagi netizen bilang harusnya 2 gol karena gol yang kedua dianggap offset dan tidak disahkan, dan kemarin mencetak gol lewat titik putih yang semua pada mikir kalau nggak Klok, Tom Hai. Kalau Klok kemarin sempat gagal juga kan, seperti William Barus dan terakhir Loisone Gose ya gitu ya, harusnya Tom Hai, cuman ya entah ada apa hawar-hawar apa, jadi Andrew Jung yang ngambil, dan justru itu jadi titik balik Persib untuk lebih menekan PSBS biak lagi, dan terbukti setelah beberapa kali kipernya PSBS kadu bermain cemerlang, dan setelah gol penalti tersebut sudah mulai terlihat celahnya gitu untuk dieksploitasi. Oke, jadi karena Andrew Jung sudah sedikit perform dibandingkan Ramon Andrade Tanke, saya akan melihat formasi yang akan dimainkan oleh coach Bojan Hodak. Ini formasi tetap pakem, nggak akan berubah, 4-2-3-1 atau kita bisa bilang 4-3-3-nya, tergantung nanti di lapangan seperti apa. Kiper kayaknya masih di tangan Teja Pakualam, dan untuk 4 backnya Bojan Hodak ini nggak bisa ketebak ya, kadang dia itu di liga seperti memaksakan kuota pemain U23 seperti Kakang, tapi kadang di luar kemarin Kakang juga berapa kali blunder gitu, tapi dia tetap mempertahankan hampir satu pertandingan gitu ya, nggak seperti biasa cuma 1 babak gitu. Jadi
tanpa harus mengurangi rasa hormat ke Kakang. Untuk formasi idealnya harusnya sih ini full asing ya, full asing ya, mungkin hanya 1 2 3 pemain lokal yang ditempatkan. 4 back sejajar sepertinya karena Barba eh, masih jadi andalan di lini tengahnya pertahanan, dan kembalinya Futros kemarin mendapat ekstra libur karena eh, masih ada match ketiga gitu ya, menghadapi siapa, Arab Saudi, Irak ini. Jadi baru bergabung dan kemarin nggak dimainkan pada saat melawan PSBS Biak. Jadi back kirinya Putros, kanannya Eliano. Tapi posisi Putros ini dan Eliano sebenarnya dia bisa di switch. Sebelum ada Eliano, Putros babak pertama kiri, babak kedua kanan gitu kan, karena mengisi atau menggantikan posisi dari Kakang Rudianto. Jadi ya Putros Eliano lah kanan dan kiri, atau bisa ditukar juga. Untuk back tengahnya Patricio Matricardi dan Federico Barba ini yang lebih kayaknya diutamakan oleh coach Bojan ya, alih-alih Julio Cesar. Tapi Julio Cesar juga pasti dimainkan, cuman ini lebih ke strategi aja kali ya, karena Barba ini lebih ngotot, lebih bisa leadershipnya juga dibanding Cesar dan Matricardi. Untuk 3 gelandangnya, 2 holding midfieldernya sepertinya jatuh pada Mark Klok dan Tom Hai. Ini sudah seperti satu paket, tergantung kedua pemain ini apakah selalu fit, akan siap dimainkan bersamaan, atau nanti ada yang masuk babak kedua, yang pastinya Tom Hai gitu ya. Terus 1 gelandang menyerang. Kalau kemarin menghadapi Biak atau PSBS Biak, ada nama Berginho yang dicoba di posisi itu, dan tidak terlihat juga. Jadi memang sosok playmaker ini memang Persib atau Bojan Hodak seperti kehilangan juga ya, karena yang cocok di sana memang Tyrone Delebino gitu, yang sampai sekarang dia masih produktif di klub yang sekarang dia bela gitu. Karena setelah beberapa kali dicoba, Luciano Goycochea masih belum perform, terus juga Beckham sempat dicoba juga, William Marsilio dicoba dan gagal, nggak sesuai expect, makanya dia akhirnya downgrade lagi. Dia harus memulai dari waiting list, terus spesialis babak kedua, dan sempat main 1 kali starting line up dan kembali menghilang lagi, seperti agak kesulitan untuk posisi playmaker ini. Adam Alis juga pernah dicoba oleh coach Bojan gitu. Jadi memang belum menemukan pakemnya untuk siapa ini orang yang pas. Harusnya sih Luciano Goycochea, tapi kemarin ya belum bisa menjalankan instruksi dari pelatih, meskipun kemarin sempat mencetak gol dan masuk di babak kedua menggantikan Tom Hai. Ya sepertinya satu tempat ini akan diisi oleh Lucho atau Luciano Goycochea, kembali akan dicoba ya. Untuk 2 sayap, 1 sayap saya yakin nama Sadil yang terdepan untuk menjadi 1 wing. Saya juga agak bingung kenapa Sadil sekarang diposisikan sebagai sayap kiri oleh Bojan Hodak gitu. Padahal waktu dia terakhir main di Sabah itu dia lebih sering main di sisi kanan, terutama di bawah asuhan pelatih Kim Sui ya, yang sekarang melatih Persik Kediri. Saya nggak tahu apakah ini ada switch aja, atau memang Bojan tahu untuk sisi kiri ini memang cocoknya Sadil gitu ya. Dan sisi kanan saya pikir nama Berginho ya yang akan menempatinya gitu. Kalau memang strikernya ini William Barros ya, karena memang untuk di Asia ini kadang William Barros selalu di switch, kadang jadi penyerang tengah, kadang jadi sayap kanan gitu. Kalau memang striker nanti Andrew Jung, sayap kanannya akan jatuh ke William Barros. Ini William Barros udah pasti akan selalu main inti ya. Apalagi dia perform, dia selalu mencetak gol di setiap matchnya gitu. Kalau striker Andrew Jung, kanannya sayap kanan pasti William Barros. Tapi kalau striker William Barros, saya yakin sayapnya akan jatuh ke nama Berginho ini ya. Presentasi 60-40, semoga aja marginnya lebih dari 2, dan karena produktivitas gol juga penting di kompetisi yang sedikit home turnamen ya, yang round robin ini gitu. Jadi selisih gol itu penting, dan kalau bisa jangan banyak kebobolan. Cuman yang jadi masalahnya adalah Persib hari ini gitu, terutama di musim ini itu banyak yang kadang proses adaptasinya masih belum sepenuhnya beres gitu, kekompakannya juga. Jadi seperti main di liga aja gitu, kadang saat lagi main bagus, kadang pada saat main jelek ya jelek gitu. Bahkan saya lihat permainan kemarin Persita ini lebih bagus daripada Persib sendiri gitu, padahal musim lalu yang tim yang bermain atraktif itu Dewa United. Kalau Persib kan memang pragmatis, dia lebih pendekatan
passing pendek gitu, operan antar lini, lalu lebih ke counter attack gitu ya. Jadi tidak ada permainan cantik, permainan indah gitu kan. Cuman yang digadang-gadang ini milik Dewa musim lalu, sekarang Dewa malah eh, banyak kalahnya gitu. Tapi saya lihat main Persita itu bagus di tangan pelatih barunya Carlos Pena. Oke, tanpa mengurangi rasa respect atau hormat kepada Selangor FA, hari nanti tanggal 23 atau hari Kamis malam sepeda akan menjadi milik Persib Bandung, presentasi 60-40, dan semoga saja William Barros, dua nama ini ya, William Barros dan juga Andrew Jung mencetak gol lagi, dan semoga saja seperti yang di media sebutkan, Ramon Tanke membuat statement, inilah saatnya dia membuka keran golnya gitu saat menghadapi Selangor FA. Di luar dia apakah akan main sebagai starter atau nanti di babak kedua. Melihat performa terakhir, Andrew Jung yang layak menjadi starter untuk menghadapi Selangor FA di pekan ketiga Asian Champions League 2.